Cara cepat menilai orang dengan memahami 4 temperamen mereka. Ada hipotesis protopsikologis yang mengusulkan keberadaan 4 tipe kepribadian fundamental. Temperamen-temperamen ini dianggap memengaruhi perilaku, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentangnya dapat membantu dalam memprediksi pola, tidak hanya pada orang lain, tetapi juga pada diri sendiri. Penelitian ekstensif telah dilakukan pada masing-masing dari 4 temperamen, memberi kita pengetahuan komprehensif tentang atribut masing-masing, termasuk kualitas menguntungkan dan kekurangannya. Memperoleh pemahaman komprehensif tentang seluk-beluk keempat temperamen dapat meningkatkan tingkat kesadaran diri Anda. Selain itu, hal itu dapat meningkatkan pemahaman Anda tentang individu di sekitar Anda. Nomor 1. Sanguinis. Kata sanguin mengacu pada orang yang optimis, ceria, dan percaya diri. Kategori ini sering dicirikan sebagai impulsif, penuh harapan, dan dinamis. Orang yang termasuk dalam tipe sanguin biasanya ekstrovert, seperti yang mungkin diharapkan. Orang yang memiliki temperamen yang ditandai dengan tingkat energi yang tinggi dan rasa haus akan pengetahuan dan eksplorasi biasanya menunjukkan ketertarikan yang kuat pada petualangan yang menantang dan secara aktif mengejar penemuan baru. Mereka memiliki kemampuan untuk terlibat dalam dialog dengan hampir semua orang dan menanamkan perilaku yang hidup dan bersemangat dalam interaksi mereka. Orang sanguin, yang memiliki kecenderungan alami untuk menghibur, sangat menikmati menjadi pusat perhatian. Mereka sangat bangga dengan keunikan mereka dan memperoleh kesenangan dari memamerkan keistimewaan mereka. Karakteristik penting lainnya dari tipe khusus ini adalah kapasitas mereka untuk mengartikulasikan dan menerima cinta dan kasih sayang. Meskipun demikian, orang-orang ini sangat rentan terhadap kehancuran emosional kecuali mereka menerima kepastian cinta dan penghargaan yang konsisten. Namun, mereka memiliki keyakinan dalam memberikan pengampunan dan melepaskan keluhan masa lalu, dan mereka mengantisipasi orang lain untuk berbagi sentimen ini. Satu kelemahan signifikan dari mereka yang memiliki temperamen sanguin adalah kecenderungan mereka terhadap impulsif. Konsekuensi dari menjalani gaya hidup spontan meliputi kemampuan perencanaan yang tidak memadai, proses berpikir yang tidak teratur, dan lingkungan yang tidak teratur. Nomor 2. Koleris. Orang ini lebih suka mengungkapkan pendapat mereka dengan tegas dan kuat. Kekuatan mereka berasal dari kecakapan kognitif mereka, seperti yang terlihat dari bakat mereka dalam berpikir analitis dan pemecahan masalah yang inovatif. Jika Anda pernah bertemu seseorang dengan watak koleris, Anda akan mencirikan mereka sebagai orang yang terus terang, ulet, atau gagah berani. Karakteristik tambahan dari kategori ini meliputi konsentrasi yang luar biasa dan dorongan yang kuat untuk berhasil. Orang dapat menyimpulkan bahwa mereka memiliki kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan mereka, dan biasanya, mereka berhasil melakukannya. Individu dengan temperamen koleris menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam lingkungan dan keadaan yang tidak dikenal, sehingga dengan bersemangat mengejar peluang untuk terlibat di dalamnya. Individu dengan temperamen ini menunjukkan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan mereka dan jarang menyimpang dari jalan yang mereka pilih untuk mencapai prestasi. Mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang keinginan mereka dan terus-menerus mengejarnya hingga berhasil mencapai tujuan mereka, dan tidak ada ucapan dari orang lain yang dapat mengubah tekad mereka. Individu yang mudah tersinggung tampaknya tidak mengenal rasa takut, namun ini mungkin merupakan fasad yang sengaja mereka tampilkan. Individu dengan temperamen ini menunjukkan tingkat harga diri tinggi dibandingkan dengan temperamen lainnya, dan tindakan mereka dipandu oleh rasa percaya diri yang kuat. Kategori ini memiliki sifat yang kuat dan tegas. Kadang-kadang, mereka membiarkan emosi mereka menguasai, sehingga menghasilkan respons yang ditandai dengan semangat yang mengintimidasi. Individu dengan temperamen mudah tersinggung terkenal karena kemampuan mereka untuk memperoleh keinginan mereka dengan cepat dan efektif. Nomor 3. Flegmatis. Istilah flegmatis merujuk pada tipe kepribadian yang dicirikan oleh watak yang tenang dan tidak emosional. Kategori ini dicirikan oleh bakat sosial mereka yang luar biasa. Individu yang memiliki watak ini memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Mereka dengan mudah dan efisien mengartikulasikan emosi dan keinginan mereka, dan seringkali dicirikan sebagai orang yang simpatik dan tanggap. Individu flegmatis memiliki kemampuan bawaan untuk membuat hubungan antara fakta dan emosi, menunjukkan pemahaman yang kuat tentang kognisi dan perilaku manusia.
Atribut-atribut ini membuat mereka cukup populer di antara orang lain. Individu yang termasuk dalam kategori ini juga menunjukkan kecenderungan untuk lambat mengalami kemarahan. Orang plekmatis, berbeda dengan orang sanguin, mereka lebih menyukai kehidupan yang bebas. Mereka memperoleh kesenangan dari ketenangan, harmoni, dan keheningan. Karena watak mereka yang pendiam, individu dengan temperamen plekmatis seringkali menjadi pendengar yang baik. Selain itu, mereka memiliki bakat luar biasa dalam mematuhi instruksi. Mereka dapat dicirikan sebagai orang yang tekun, dapat diandalkan, dan jujur. Mereka berkontribusi secara signifikan terhadap tugas-tugas berat dan penting. Individu plekmatis biasanya memiliki sikap mendukung dan cenderung menahan diri untuk tidak mengkritik orang lain. Namun, kelemahan dari pola pikir ini adalah bahwa orang-orang ini sering mengalami kesulitan dalam mengungkapkan ide-ide mereka ketika hal itu dapat menyebabkan ketidaksetujuan. Daripada melakukan kesalahan, mereka memilih untuk tetap diam. Karena kebaikan hati yang mereka miliki, mereka sering dimanfaatkan. Nomor 4. Melankolis. Individu dengan temperamen ini menunjukkan kecenderungan untuk mempertahankan keadaan tenang dan kalem, kecuali pada saat-saat gairah emosional meningkat. Individu dengan watak melankolis menunjukkan kemampuan untuk mengekspresikan perasaan mereka melalui tawa atau air mata, dan keadaan emosional mereka seringkali cukup jelas. Individu-individu ini menempatkan kepentingan tinggi pada keluarga dan hubungan mereka. Prioritas tertinggi mereka adalah rasa hormat, kejujuran, dan kesetiaan. Sementara mereka menunjukkan rasa hormat terhadap semua individu, kesetiaan mereka sangat kuat terhadap kelompok mereka yang erat. Kualitas lebih penting daripada kuantitas bagi individu dengan temperamen ini. Mereka lebih suka membina lingkaran kecil teman dekat daripada memiliki banyak kenalan. Individu dengan watak ini juga menunjukkan kecenderungan untuk menginvestasikan sejumlah besar pekerjaan dan tenaga ke dalam hubungan interpersonal mereka. Memang, orang seringkali memiliki sedikit waktu tersisa untuk kesejahteraan mereka sendiri, karena mereka memprioritaskan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan mereka sendiri. Individu tertentu dengan watak suram berjuang untuk mengekspresikan emosi mereka kepada orang lain. Ketika mengalami rasa sakit emosional dalam hubungan yang sangat mereka hargai, mereka membangun penghalang defensif sebagai sarana perlindungan diri. Watak melankolis sering terlibat dalam lamunan tentang pertemuan dengan pasangan ideal mereka, secara aktif mengejar individu yang selaras dengan citra mental mereka yang sempurna. Meskipun demikian, idealisme dan perfeksionisme mereka yang tidak fleksibel seringkali memiliki efek yang merugikan daripada bermanfaat. Mereka memaksakan harapan yang terlalu tinggi, dan seringkali tidak dapat dicapai pada orang lain, yang akhirnya mengarah pada kekecewaan. Lebih jauh lagi, mereka yang memiliki kecenderungan suram juga menunjukkan kecenderungan untuk merenung berlebihan. Mereka cenderung menafsirkan bahasa tubuh yang halus, yang seringkali berdampak negatif pada hubungan mereka. Dengan demikian, keempat temperamen manusia dirangkum secara ringkas. Mayoritas individu menunjukkan karakteristik dari keempat tipe tersebut, meskipun seringkali satu atau dua temperamen cenderung lebih menonjol. Temperamen mana yang paling sering Anda kaitkan? Berikan tanggapan Anda di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini menyenangkan, berikan penilaian positif dan bagikan dengan teman-teman Anda. Selain itu, pastikan Anda juga menjelajahi video kami yang lain. Terima kasih.